Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih barakatu ulumi kumul muslimina fid daraini amin radhiyallahu anna wa anqum ila an qala dalla biwujudi atharih ala wujudi asma'ih wa biwujudi asma'ih ala thubuti awsafih wujudi awsafihi ala wujudi dhatih idh muhalun ay yaquma al-wasfu binafsih fahlul jadbi yakshifu lahum an kamali dhatih thumma yarudduhum ila syuhudi sifatih thumma yarudduhum ila ta'alluqi bi asma'ih thumma yarudduhum ila syuhudi atharih wassalikuna ala aksi hadha fanihayatus salikin bidayatul majdhubin lakin la bima'nan wahid farubbama altaqaya fit tariq hadha fi tarakkih wa hadha fi tadallih. Naam. Beliau menjelaskan Allah menunjukkan dengan segala makhluknya, dengan segala tasarrufnya, dengan segala sikap dan perilakunya, bahwa di situ ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah kan baik banget ya, kita maksiat mulu, janji tobat, maksiat lagi. Bentar lagi ya Allah panjang. Sikap-sikap Allah kepada kita, sikap-sikap Allah kepada alam semesta ini menunjukkan ada asma Allah di sana. Berarti Allah yang Maha Penyabar itu adalah Allah punya asma, namanya apa? Namanya As-Sabur, namanya Al-Halim, ya. Namanya Asy-Syakur, yang Maha menerima segala bentuk kebaikan walaupun dalam bentuk niat yang mungkin belum saja dilaksanakan. Wa biwujudi asma'ih ala thubuti awsafih. Nama-nama itu menunjukkan bahwa ada sifat Allah yang demikian. Seumpama kita sebut Pak Haji itu dermawan ya. Atau ada Pak Haji namanya apa? Haji Asep Dermawan gitu. Itu kan udah jadi nama itu. Nah, nama itu ada sifatnya nggak? Ya. Nama itu ada melekatnya nggak sama Pak Haji? Ya, karena nama itu memang gelaran, maka nama itu menjadi sifatnya Pak Haji Asep, bukan namanya doang. Ya. Bukan namanya doang, bukan namanya saja yang tidak menjadi implikasi dari sebuah sikap. Kan ada ya orang emang namanya dari kecil apa Budi Dermawan semua. Itu belum tentu dermawan tuh. Karena nama itu muncul bukan dari sikap, paham nggak? Dari sikap ada nama, dari nama ada sifat yang terbentuk, paham nggak nih? Pak Haji Asep Dermawan akhirnya dijuluki Haji Asep Dermawan. Kira-kira ada bentuk sifatnya nggak? Ada. Ya kedermawanan itu. Kira-kira kalau udah ada sikap kedermawanan yang jadi nama, jadi sifat. Kira-kira orangnya ada nggak? Ya ada tuh. Orangnya apa? Ada. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah itu menyikapi seluruh hambanya itu dengan penuh sabar, dengan penuh syukur, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Berarti Allah itu punya nama-nama itu. Nama-nama itu bukan hanya nama. Kenapa? Karena itu adalah ba'da wujudil athar. Memang sikap itu kita lihat, akhirnya jadi nama. Nama itu adalah sifat yang melekat pada ini nama. Kalau ada sifatnya, ada nggak zatnya? Pasti ada. Nah, begitulah para ulama, begitulah para aulia menetapkan apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idmuhalun ayyaqumal wasfu binafsih. Tadi ya, wa biwujudi awsafih ala wujudi dzatih. Kalau ada sifatnya ya berarti ada zatnya. Kenapa? Karena mustahil ada sifat nempel kepada yang tidak ada zatnya.
Ingat-ingat ini. Nah, ini kadang-kadang orang-orang ateis tuh begitu. Mana Tuhan? Kalau memang ada, dia harus menampakkan dirinya. Ngapain kamu mengharus-haruskan Tuhan? Kan gitu. Nah ini cara kenal Allahnya as-salikuna ilallah. Orang-orang yang berjalan menuju Allah. Jalur apa ini? Ya, jalur ilmu. Jalur pemahaman. Jalur mujahadatun nufus. Susah payah menekan nafsu, susah payah mengikuti syariat, susah payah menjauhi maksiat, ilmunya dimatangkan, ilmunya diamalkan, ilmunya disebarkan, ilmunya dipenuhi dengan ikhlas, terus sampai nanti Allah buka hati. Jadi mulainya dari sini dulu. Dari pemahaman, dari pemikiran. Nah, nanti ini namanya as-salikuna ilallah yang pertama tadi. Nah, kemudian ada al-majdubun. Orang-orang yang dimajdub oleh Allah. Yang dipaksa kenal Allah. Ya. Nah, kalau baca sendiri kadang-kadang nggak paham Pak. Ini kalau udah diterangin gini jadi nyambung. Makanya jangan pernah nyerah. Satu, yang kedua kali jangan pernah merasa nggak sanggup. Ngerasa nggak sanggup tuh jadi nggak sanggup beneran. Berasalah sanggup. Toh ujungnya yang nolong tuh Allah kok. Nah kita nih siapa? Nah, semoga dengan ilmu yang baru kita baca, wallahu alam kita sudah ada di makom-makom ini atau belum. Setidaknya itu tadi, mulainya dari mana? Ilmu, dari pemahaman, dari pemikiran. Sampai ujungnya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tadi apa? Itu ahlus suluk, salikun. Nah ini beliau akan menjelaskan ada juga orang kenal Allah itu jalurnya adalah jadzab. Jalurnya adalah majdzub. Kalau ahli suluk itu disebut ahlut taraqi, dari bawah sampai ke atas. Kalau orang majdzub itu ahlut tadalli, dari atas turun ke bawah. Ya, murni pemberian Allah aja itu mah. Ya, dia nggak mujahadah, tapi karena orang tuanya itu orang soleh, toto hatinya dibuka ya. Nah ini juga kata guru-guru di Temboro, ini disebut sebagai keramat. Itu ada keramat apa? Ada keramat sundul, ada keramat gandul. Itu kata orang Jawa, kata orang Temboro. Ternyata dalilnya ini. Ada keramat tuh gandul, ada keramat tuh sundul. Keramat sundul apa? Itu dari bawah ke atas. Nyundul sampai kebuka jalur langitnya. Ada jalur tuh apa? Jalur tuh apa? Gandul. Gandul tuh udah ada talinya, tinggal begini aja. Gandul, nggak gandulan. Mana yang terbaik? Yang terbaik ya sundul. Karena dia ada mujahadahnya, dia normalnya orang gitu. Karena di sini nanti ahlul jadzbi itu qalil, nadir. Kenapa? Ya memang manusia itu apa? Wa qul i'malu. Suruh amal dulu, fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Suruh amal. Wa likullin darajat mimma amilu. Setiap orang akan dapat derajat dari hasil perbuatan yang dia kerjain. Gitu. Nah, yang cakep lagi itu ya gandul ya sundul. Nah, itu keren itu. Nah, ini nanti farubbama iltaqaya fit thariq. Jadi orang tuh memang jangan satu-satu, orang tuh harus lengkap. Itu yang saya dari dulu alhamdulillah Allah kasih kepahaman, apa-apa tuh pengen lengkap gitu. Gak enak, ngerti agama doang tuh gak enak. Kita harus akui itu. Yang ngerti agama, ngerti selain agama.
Dan sebenarnya ngerti agama harus ngerti yang lain juga. Sebenarnya agama tuh udah mencakup yang lain. Cuman sekarang agama tuh sering diartikan ibadah mahdhah doang gitu. Ngapain belajar bisnis, ngapain kenal dunia karakter orang, ngapain ngerti dunia pertanian, ya itu kan agama semua tuh ngatur. Orang di Quran ada kok tentang ahlu Saba yang punya perkebunan, ya. Di surat Al-Kahfi juga orang masuk kebun harusnya baca Masya Allah la quwata illa billah. Agama kan ngatur semua itu. Nah kenapa sekarang tuh agama perlu dijelasin, kita juga perlu kok mempelajari dan menguasai selain bidang ilmu agama, karena makna agamanya itu udah semakin dipersempit. Dan itu lagi-lagi emang kelakuannya barat, mendikotomi ilmu. Ilmu itu dipisah-pisah. Enggak, ilmu itu satu kesatuan. Yang al-alim itu Allah yang maha satu. Makanya saya nggak suka sekali gitu orang tuh kalau udah mondok aja ngerti nahu sorob, bikin nahu nggak ngerti kesehatan, atau gagal ginjal. Kalau kira-kira agama ngatur kesehatan nggak? Ngatur. Ya yuhar rusul kulu minat thayyibat. Suruh makan yang baik-baik, bukan yang halal-halal, yang baik-baik. Itu dalil ilmu kesehatan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al ilmu ilman, ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu itu dua, ada ilmu ngurus agama itu ilmu fikih, ada ilmu ngurus badan itu namanya ilmu kedokteran. Nah, tapi hari ini nggak gitu. Kepahaman orang agama itu ya berpisah sama orang umum. Orang umum itu berpisah dari agama. Itu kita harus hilangkan sekat-sekat itu. Kenapa? Karena farubba maltaqaya fi tariqin wahid. Karena kalau dia berjumpa di tengah itu cakep gitu. Ya baca waqiah, ya putar tasbih, ya wirid, ya istighosah, ya dagang, ya bisnis gitu. Karena memang dalilnya itu bukan cuma putar tasbih gitu. Walaupun nanti pada titik tertentu orang itu memang udah putar tasbih aja. Itu harus kita akui. Sebagaimana Rasulullah SAW. Itu udah full udah. Sebagaimana siapa? Kiai Uzairon. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Habib Umar. Itu udah ngurus umat aja. Itu urusannya biar Allah yang ngurus. Tapi kan melalui proses. Gitu. Paham gak nih? Nah itu saya ambil dalil dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Coba perhatikan. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang beriman, kalau kamu lagi sibuk dagang, coba itu. Mi yaumil jumu'ati, hari Jumat. Hari Jumat hari libur, hari produktif, hari libur bagi umat Islam zaman dulu. Hari libur coba. Hari libur, sahabat itu masih produktif, dagang. Ya, kita kan hari aktif rebahan gitu kan, waktu orang liburan pengen ikut libur. Itu mental miskin betul itu. Coba perhatikan nih. Ini para sahabat itu hari Jumat itu dagang. Tetap produktif gitu, coba bayangin. Ya, sebagian yang dagang tentunya, tapi kan ini diingatkan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kan yang dagang orang beriman itu. Adapun santri-santri ya dari pagi udah di masjid. Ya tapi juga pada produktif waktu itu. Kalau nggak ada perlakuannya kan nggak ada ayat itu. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau udah azan ya tinggalin lah tuh. Fas'au ila dzikrillah dzal bai. Tinggalin dagangnya, segera menuju panggilan Allah. Dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Mentingin Allah daripada mentingin usahamu itu lebih baik kalau kamu tahu. Kira-kira ini seimbang nggak? Hah? Seimbang nggak? Bukan ingat Allah doang, nggak ada aktivitasnya, paham nggak nih? Tapi tetap semua tentang Allah tuh jadikan prioritas. Udahlah, jadi kita tuh kalau tidak ada di tengah itu tetap nanti akan berbenturan dengan orang. Ya, tetap akan berbenturan dengan orang. Udah kita tuh harus
waqiahnya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Dia kagak dagang, kagak rancu, orang awam nggak bisa nerima. Dia nggak sanggup amalin itu. Sambil dia nanya entar, perasaan Ronaldo nggak pernah baca waqiah, perasaan Steve Jobs nggak pernah baca waqiah itu. Dan kita harus akui memang sunatullahnya itu memang dagang, sunatullahnya memang berbisnis dan investasi. Kita bukan anti amalan, bukan. Tapi kita ini pengen ada di tengah gitu. Walaupun sekali lagi ya, suatu saat memang nanti bisnis-bisnis itu udah jalan by system semua dan kita udah fokus lagi ke Allah. Tapi kan repot tuh kalau kita nih nggak pernah mengalami posisi di tengah tadi itu. Kayak Nabi lah, cuma kan dari umur 8 tahun udah jadi pegawai itu. Sampai 12 tahun. Pegawai apa? Pegawai itu ngangonin kambingnya orang-orang Mekah. Habis itu jadi pegawai bisnisnya Sayyidina Abu Thalib. Bisnisnya Abu Thalib. Habis itu jadi partner bisnisnya, habis itu jadi kolega bisnis, habis itu jadi operator bisnis, habis itu jadi saudagar bisnis nemenin Sayyidah Khadijah. Ini perjalanannya gitu, paham nggak? Jadi makanya saya di usia segini, saya ambil semuanya gitu. Karena normalnya ya begitu. Gitu. Karena sebagai seorang pemimpin tuh leadership-nya harus jalan, managerialship-nya harus jalan, entrepreneurship-nya harus jalan. Kalau enggak, lihat kebanyakan kita punya pemimpin. Ujung rakyat diperesin. Kenapa? Karena jiwa entrepreneurship-nya nggak main. Gitu. Jadi semuanya harus diasah gitu. Paham ya? Sampai pada satu titik tertentu, ini semua udah jalan by system. Nah, kita fokus kepada Allah aja. Seperti Sayyidina Umar kan enak fokus ke Allah. Kenapa? Karena emang semua udah dijalanin dan sangat matang Habib Umar itu. Sehingga beliau nggak kerja pun, wah duitnya lebih banyak dari orang yang kerja, orang donatur seluruh dunia. Gitu. Kayak Uzairon juga saya paham betul perjalanan panjang beliau. Jadi ngomong sama semua macam orang tuh enak gitu. Kenapa? Karena memang dulu hidupnya ya tadi ahlus suluk itu. Dari bawah ke atas. Ujungnya balik lagi ke bawah. Paham nih ya? Gitu. Nah, ayat 10-nya apa menjelaskan faidza qudiyatis shalah. Nah, saya dapat dari Gus Biki juga. Gus Biki kan orang yang suka ziarah. Tapi beliau nggak suka itu orang ziarah itu niatnya pengen kaya. Kaya yang bisnis tuh nggak. Wabtagu min fadillah itu bitijarah kata Gus Biki. Buka aja semua tafsir, semua begitu. Ini maksudnya kita ngajarin berpikir normal gitu. Jangan kalau ada orang kerja, kalau ada orang bisnis, itu duniawi bukan. Ini juga ngamalin ayat gitu. Karena ada sebagian umat Islam tuh yang begitu. Jalur kanan aja sehingga akhirnya dia nggak bisa bersaing dengan. Coba ayatnya, faidza qudiyatis shalah, kalau udah beres sholat. Berarti tetap nih, ini rumus sukses nih. Di belakang kan la'alakum tuflihun. Ini rumus sukses nih. Apa faidza qudiyatis shalah? Kalau udah beres sholat, berarti apa? Kalau pengen sukses itu memang harus dibangun pertama adalah kedekatan sama Allah. Hubungan baik sama Allah. Itu ciri apa itu? Ciri dari sholat. Atau sholat itu sebagai perwakilan ibadah yang baik sama Allah. Sholat juga perwakilan dari ibadah atau hubungan baik kepada sesama. Benar nggak? Sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur itu bacanya lirih? Karena orang lagi sibuk. Ya. Dalam agama juga nggak boleh baca Quran keras-keras. Kalau ada orang di sekitar kita tidur, haram tuh. Jadi dalam ibadah atau dalam sholat juga kita diajarkan bersosial yang baik. Intinya sholat itu ditampilkan oleh Allah itu adalah bentuk ibadah. Nah ibadah kan ada dua, mahdhah ghairu mahdhah. Artinya kalau kita pengen sukses, perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki hubungan dengan sesama. Pas udah begitu, apa cukup? Enggak, kata Allah apa? Fantashiru fil ardh. Jadi harus mau gerak. Jangan ngelamun, jangan pasif, jangan diem aja, gerak. Kata orang Arab, al-harokah barokah. Dalam pergerakan tuh ada keberkahan. Taharok, tadarok. Bergeraklah nanti kamu dapat. Udah pasti itu. Saya sering kok kalau di rumah tuh nggak ada inspirasi. Jalan naik motor, itu lain tuh. Jalan naik ketemu orang, itu lain.
Jadi Allah ingin umat Islam itu produktif, itu gerak, jalan. Nah jalan juga bukan jalan kayak orang bingung. Wabtaghu min fadlillah, cari peluang, cari kesempatan-kesempatan itu, cari potensi-potensi itu. Gitu. Paham nggak? Kan ada ya orang jalan tuh emang ruwet gitu. Di rumah ruwet, diomelin mulu sama bini. Keluar nggak dapat apa-apa. Jadi keluar itu emang dalam rangka. Paham ya? Jadi ya perbaiki ibadah mahdhah ghairu mahdhah, kemudian mau bergerak mencari solusi, habis itu temukan solusinya. Wabtaghu min fadlillah. Cari strategi bisnis terbaik, cari bisnis terbaik. Cari partner terbaik, cari tim terbaik, cari manajemen terbaik. Habis itu wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Maksudnya apa? Kita ingat bahwa kita begini-begini ini untuk Allah. Bukan mau kita. Allah yang nyuruh satu, yang kedua kali kalau kita dapat hasil, emang pengen dibalikin ke Allah. Sehingga kita nggak ngerasa orang mau ngomong kita, ini orang ngomongin duit, ini orang gila kaya. Orang taunya begitu, tapi kita enggak. Kita berangkatnya dari Allah tadi diperintahkan, dan emang kita ujungnya. Sekarang banyak nggak kesempatan kita dapat pahala besar? Banyak nih Aceh nih. Coba kalau kita nggak punya, apa yang bisa dilakuin deh? Aceh. Nggak usah Aceh lah, di sekeliling kita banyak yang susah makan. Paham? Itu maksudnya wadhkurullaha katsira. Ingat kamu berangkat karena Allah. Kalau udah sampai juga ingin kamu kembalikan kepada Allah, dan perjalanan kamu selalu bersama Allah kok. Kamu jalanin syariat kan. Kamu nggak mau ngambil yang haram. Kamu nggak mau mengambil yang merugikan orang. Kata Allah apa? La'allakum tuflihun. Pasti kamu sukses. Pasti kamu sukses. Nah itu doang. Coba itu Quran bicara. Ini saya hanya menyampaikan apa yang diucapin sama Gus Biki. Saya suka sama yang insaf gitu. Yang ada di tengah gitu. Paham ya? Apalagi nih muda-muda kayak kalian. Udah harus tahu ini, harus tahu itu, ngalamin ini, ngalamin itu. Itu bagus kemarin Pak Syukron itu. Saya kalau ketemu orang tuh saya ambil ilmunya. Kata Pak Syukron tuh, orang matang tuh dua. Kalau nggak lebih ilmunya, kalau nggak lebih pengalaman. Ayo. Kamu lama-lama duduk ngaji sama saya dengerin keterangan enak. Kalau kamu hidup nggak berjalan, tahu ini, tahu itu, ngalamin, nggak akan matang. Paham ya? Jalan aja, santai aja. Yang penting jangan yang haram, sok cobain. Nah, itu saya suka pendidikan Umi, mertua saya ke anak laki-lakinya. Lalaki teh kudu sagala bisa, kudu sagala tahu. Itu bagus itu. Laki banyak dilarang, repot. Pemimpinnya harus ngerti, tahu banyak hal. Ayah saya tuh paling banyak dilarang sama ibunya. Ujungnya nggak bisa apa-apa dia. Untung otaknya masih nyisa, pinter gitu, cerdas. Kalau enggak, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bahkan dia kerja puluhan tahun di AHM, buka baut aja nggak bisa dia. Kata abang saya, si ayah gimana sih, orang otomotif kagak ngerti motor, kagak ngerti. Karena banyak dilarang, jangan. Makanya saya nggak suka ngelarang kamu. Ada satu pondok, apapun dibebasin. Yang baik-baik ya. Saya lihat kematangannya jauh lebih cepat dari yang bentar-bentar dilarang, bentar-bentar di. Orangnya nekat-nekat, orangnya pada nyalinya pada jadi. Gitu. Maka saya sama kalian tuh begitu. Yang penting jangan yang haram. Saat saya mau pacaran ya, saya gamparin itu. Saat saya mau ikut-ikutan judi online, mau nyobain ya, enggak begitu. Racun kok dicoba. Ya saya mau naik gunung, naik sana. Kayak perlengkapan yang cukup. Saat saya mau diving. Saat saya mau kerja di perusahaan minyak, belajar sana. Paham nggak? Nanti sampai pada titiknya semuanya sudah settle, semuanya sudah cakep, jalan by system. Udah kita menyembah ke Allah aja. Saya target saya begitu. Senang saya ngelihat seperti orang seperti Kiai Zeron, seperti para masyayikh dakwah, seperti Habib Umar. Jadi tetap ada di kiri, tetap ada di kanan gitu, tetap ada asbabnya, tetap ada hakikat. Nah itu yang terbaik nanti. Ya suluk, ya jazab. Ya ada jalur langitnya, ya ada jalur buminya. Dan kan beda.
Kayak Ustadz Abu Syauqi itu. Sekarang kerjaannya di mana dia? Di rumah aja. Kamu subuh ketemu Ustadz Abu Syauqi, kalau sholat di Baitul Salam, kamu zuhur ketemu Ustadz Abu Syauqi, asar, ada semua. Tapi tenang nggak? Tenang, kenapa? Udah beres semuanya. Bisa ngedidik anaknya? Bisa. Bisa ngedidik masyarakatnya? Bisa. Bisa berbagi? Banyak. Jadi kita mah lempeng aja. Jadi ya wirid, ya istighosah, ya amalan, batin, amalan langit, ya amalan zahir. Kan amalan. Menyelesaikan masalah dengan amalan. Lah emang amalan muter tasbih doang. Amalan silaturahim, amalan bertanya kepada yang lebih ahli. Benar nggak? Amalan minta syafaat orang hebat, ya amalan semua. Dan itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar bagian dari tawakal, paham tuh? Semoga bisa dipahami ya. Jadi jazbi ini jalur langit, suluk ini jalur bumi. Ya sama, menuju Allah aja ada dua jalur kok. Yang cakep dua-duanya dirasain. Gitu. Itu tadi, yang cakep karomat itu ya gandul ya sundul. Beda kan, jadi anaknya Imam Syafi'i dan rajin. Waduh. Udah kagak bisa dibalap udah. Jadi anaknya Ustadz Abu Syauqi dan bisnis, itu kan makin kaya itu. Bukan jadi anak Ustadz Abu Syauqi dan serius, ya kaya juga. Tapi yang cakep itu dua-duanya itu. Jalur langitnya ada, maksudnya apa? Ya udah jalur warisan. Emang dikasih modal, dikasih ilmu, dikasih pendidikan, dikasih pembiasaan. Plus dijalanin, udah cakep udah. Ya, jadi kita biasakan teman-teman yang offline ataupun online, jangan dibiasakan apa-apa tuh separuh gitu. Lihat burung juga sayapnya dua, telinga kita juga dua. Khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan mau berpasang-pasangan enak kok. Nah, saya tuh nggak suka saya. Orang terlalu kanan gitu, orang terlalu kiri, nggak jadi apa-apa, nggak jadi solusi. Nggak akan jadi solusi. Ya, kita nih pengen jadi solusi dan agama inilah solusi. Agama selalu bicara di tengah. Ya ibadah, ya kerja, ya bisnis, tapi hatinya ke Allah. Itu buktinya tadi tuh, kalau udah sholat, udah deket-deket Jumatan, ditinggalin lah. Udah sehebat apapun usahamu, kalau Allah nggak ridho, ya nanti diberantakin semua. Sebaliknya, seridho apapun Allah sama kita, Allah nggak ngejalanin sunnatullahnya, ya sunnatullah falan tajida li sunnatillahi tabdila, falan tajida li sunnatillahi tahwila. Kalau kita susah, kaya itu mesti bisnis, kaya itu mesti usaha, kaya itu mesti investasi, nggak usah bingung. Dan itu mah asbab doang. Bukan kita dewa-dewain asbab, tapi itulah asbab, itu sunnatullah. Pengen punya anak, nikah nggak? Habis nikah kawin nggak? Gitu aja. Apakah doa doang? Kan nggak gitu. Nggak gitu sama, kaya tuh gitu. Orang tuh nganggap kaya tuh dari langit doang gitu. Nggak gitu. Ya langit ya bumi. Ya sama, punya anak langit dan bumi nggak? Langit dan bumi. Buminya apa? Nikah. Nah, nikahnya juga sama cewek, jangan sama laki. Karena kalau laki, lobangnya bukan lobang itu lobangnya lobang tai katanya gitu. Ya nggak jadi atuh. Nikah. Habis nikah, berhubungan badan. Kawin. Katanya kan gitu, orang kalau ditanya, lu nikah belum tuh dia? Belum, Sat. Kalau kawin udah sering. Itu bahaya. Paham nih ya? Ini jalur apa? Jalur bumi. Jalur langitnya apa, Nu? Ya doa. Jalur langitnya apa? Ya Allah takdirin apa enggak? Kalau nggak ditakdirin Allah, punya anak. Jungkir balik kayak gimana juga. Paham nggak? Tapi nggak boleh dinafikan buminya. Paham nih ya? Semua ada. Geret aja semua masalah. Pasti ada asbab bumi, asbab langit. Dan ini enak, dan ini bisa diamalin semua orang. Tapi kalau kita ekstrim kanan, udah yang penting doa. Orang puyeng ngedengerin ya. Udah kita ekstrim kiri aja, udah yang penting nikah, yang penting berhubungan badan, makan ini, minum ini, obat ini, program hamil ini. Nah, kalau Allah nggak tunjukin, kalau Allah nggak kasih jalan, kalau Allah nggak ridho, kalau Allah nggak iya kan mana jadi. Ya, sama. Itu makanya kan dalam ayat surat Jum'ah tadi juga itu secara apa? Secara ideal. Nah,
Jadi kemana-mana nih. Nah, tadi ada ahlus suluk, ada ahlul jadbi, ada ahlut tadalli, ada ahlut taraqi. Ahlus suluk itulah yang dari bawah ke atas. Kalau ahlul jadbi dari atas ke bawah, namanya tadalli, nurun dia. Ahlus suluk taraqi, naik dia. Ahlus suluk namanya keramat sundul, berupaya kuat biar Allah pilih, biar Allah jadiin. Kalau keramat gandul, nah itu dari atas ke bawah, kan udah ada iketannya dari atas, dia tinggal ngikut doang. Fahlul jadbi yakshifu lahum an kamali dzatih. Orang-orang yang dijadzab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipaksa kenal Allah itu langsung Allah buka kemahabesaran, kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarudduhum ila syuhudi sifatih. Kemudian Allah mengembalikan dia untuk menyaksikan sifat-sifatnya Allah. Jadi dia mulai dari Allah dulu langsung. Dari atas kan, baru turun, baru turun, baru turun. Tiba-tiba dibuka aja, tiba-tiba pengen tobat, tiba-tiba Allah tarik untuk kenal kepadanya, apapun kejadiannya, apapun asbabnya. Tapi dia sendiri sebenarnya pengen nyantai tadi tuh. Kena keramat gandul tadi itu. Wa kana abuhuma sholiha. Di dalam surat Al-Kahf, dianya mah anaknya biasa aja, nggak disebutin kesolehannya, tapi dulu bapaknya keturunan tuh mah orang-orang soleh. Akhirnya ditarik sama Allah. Karena doa orang-orang dulunya, akhirnya ditarik menjadi kekasih Allah juga. Baru tsumma yarudduhum ila ta'alluq bi asma'i. Baru Allah kembalikan dia tadi kan dari zatnya diturunkan ke sifatnya. Allah perlihatkan tuh sifat-sifat Allah. Allah perlihatkan itu asma-asmanya. Tsumma yarudduhum ila syuhudi atsarih. Kemudian Allah kembalikan mereka kembali normal, melihat kepada asar-asar dari sifat dan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihatin makhluknya ini penuh dengan keteraturan. Oh, berarti ini adalah menunjukkan Allah Al-Mudabbir, menunjukkan nama Allah Al-Mudabbir, menunjukkan sifat Allah dengan tadbirnya. Ya, semua alam semesta ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti Allah As-Samad. Ya, segalanya perlu kepada Allah. Kita perlu Allah enggak? Perlu. Ya. Ini sistem pencernaan kita kalau nggak dijaga sama Allah, ya Allah. Ya, makan apa? Makan jambu keluar jambu. Repot kita. Ini kalau nggak dipelihara oleh Allah, nih rambut kita nggak akan tumbuh. Gigi kita panjang mulu, kan repot. Pangkas gigi kan gak enak. Wasalikuna ala aksi hadza. Tapi orang-orang salikun billah, mereka enggak. Mereka mulai dari bawah. Mereka melihat dari alam semesta ini, mereka lihat dari itu tadi tuh. Ya. Mereka melihat dari nama Allah gitu. Ya. Atau mereka melihat dari tadi itu asar dari nama-nama Allah. Allah yang Maha Penyabar tadi seumpama. Ya Allah, baiknya Allah. Kita taat dibalasnya langsung, kalau kita maksiat tungguin. Oh, berarti dari sikap-sikap yang Allah lakukan kepada makhluk-makhluknya ini, kita jadi tahu bahwa Allah As-Sabur. Sifatnya adalah As-Sabar. Zatnya adalah As-Sabur. Dia adalah zat yang Maha Penyabar. Nah, itu dibalik dari bawah ke atas. Kalau yang tadi, kenalnya langsung ke Allah dulu, terus turun. Berarti Allah yang Maha Hebat itu berarti penyayang ya. Ya. Atau dia menyaksikan sifat Allah yang betul-betul menyayangi seluruh makhluknya, seluruh hambanya, dijagain tuh semua. Nah, itulah cicak aja dijagain sama Allah. Dianya merayap, makanannya terbang, gitu ya, dan turun lagi menjadi asmanya. Kemudian dari asmanya itu dia melihat seluruh asar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dia kembali lagi normal. Wasalikun ala aksi hadza, tapi salikun bilang enggak, dia dari bawah ke atas. Fanihayatus salikin bidayatul majdzubin. Ujungnya orang-orang yang suluk kepada Allah itu itu adalah permulaannya apa? Orang jadzab. Benar ya? Salikin kan dari bawah tuh. Ya, tadi dari level satunya ngelihat efek dari sifat-sifat Allah, dari sikap-sikap Allah. Akhirnya jadi kenal asmanya, akhirnya jadi kenal sifatnya, akhirnya jadi kenal zatnya.
Orang jadzab dari zatnya turun ke sifat, turun ke asma, baru turun melihat kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah pada asarnya, pada makhluk-makhluknya, pada asar dari sikap-sikapnya. Maka ujungnya salik yang dari bawah tuh adalah startnya siapa? Orang-orang majdzub. Paham ya? Karena majdzub itu dari Allah dulu baru turun, kalau ini dari bawah naik ke Allah. Lakin la bimaknan wahid. Tapi ini bukan satu makna saja, bukan suluk-suluk, jadzab. Farubbama iltaqaya fit tariq. Terkadang dua madhab ini kadang-kadang bisa bertemu di dalam perjalanannya. Saya baca ya tadi udah mana. Nah. Nah. Ya. Jadi seperti itu, tapi maknanya itu tidak letterlock begitu gitu. Terkadang dua jalur ini bisa bertemu di perjalanannya. Bisa bertemu di perjalanannya. Ya, terkadang mengenal sifat itu bisa bersamaan langsung dengan asma'nya. Wallahu ta'ala alam, hadza fi taraqqih wa hadza fi tadallih. Yang ini maksudnya ahlus suluk itu dia berangkat dari bawah ke atas, wa hadza fi tadallih, ini dari atas turun ke bawah. Iya, begitu. Jadi contoh itu. Tadi apa? Lakin laisa bima'nan wahid. Contoh. Tadi ahli suluk itu ada nggak dia kenal sifat Allah? Ada. Orang jadzab ada nggak kenal sifat Allah? Ada. Dia jadi bukan dua jalur yang berbeda, dia jalur yang satu. Cuman tinggal garis startnya aja dimulai dari mana gitu doang. Ya. Kadang yang dari bawah nih ntar bisa ketemu di tengah. Ketika yang jadzab sudah turun ke tengah, kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bukan jalurnya berbeda, enggak. Jalurnya sama. Cuman garis startnya aja yang berbeda. Ya. Farubbama iltaqaya fit tariq. Dua ini bisa ketemu. Cuman beda tadi, beda garis start. Beda garis start beda enggak hasilnya? Beda. Maka di sini disebutkan wal mutarakki akmal minal mutadalli fit tarbiyah. Tapi orang yang berangkatnya dari bawah ke atas itu dia lebih sempurna dalam memberi tarbiyah kepada murid-muridnya daripada yang tadalli, dari atas ke bawah tadi itu. Kenapa? Karena dia menjalani susah payahnya. Lain dengan majdzub. Majdzub itu yang mahmul itu di bawah udah digeret aja gitu. Wa huwa nadir, dan dia jarang. Jadi yang Allah tuh maha kuasa gitu. Tahu-tahu orang jadi wali, tahu-tahu orang jadi kaya itu. Tapi emang sunatullahnya nggak gitu, paham nggak? Kita nih yang normal-normal aja. Dan yang cara normal ini lebih baik. Kenapa? Kita jadi normalnya orang sehingga nanti kita bisa nunjukin jalannya orang. Ya, sekarang saya tanya. Jadi orang kaya bagusnya dari atas, dari bawah? Dari bawah. Udahlah, jadi orang ini normal aja gitu. Beda. Maka yang terbaik itu orang-orang kaya yang paling bagus ya. Itu yang kecilnya tinggal di kampung, gedenya tinggal di kota. Wah, itu biasanya dia tahu ini, dia ngerti ini, dia bisa ini, bisa itu. Wah, jiwa survive-nya itu tinggi. Kenal kota, wah, terengginas itu. Jadi pahamnya nih? Sama, biasanya orang tuh kalau mulai dari nol, dari miskin, terus kaya. Dia ngerti itu permasalahannya orang miskin. Dia lebih peka, dia lebih berjiwa sosial, dia lebih peduli. Jadi kalau mulainya dari kaya, biasanya kepekaannya kurang. Nanti jadinya ngeremehin masalah-masalahnya orang kecil. Karena dia nggak pernah jadi orang kecil.
Ya, maka Nabi SAW mulainya dari mana? Dari atas, dari bawah? Dari bawah. Udahlah, makanya kita ini normal aja. Ya, Allah kasih susah kita di awal, itu enak. Yang bahaya itu tahu-tahu senang, itu bahaya. Kita akan kurang peka, kita akan mati rasa. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang memang udah Allah kasih di atas, dia pengen mulai lagi dari bawah, itu yang ngambil keramat gandul, yang ngambil keramat sundul. Ya, nah, dikit lagi. Nah, apa sih jadab itu? Dari tadi jadab itu. Jiwa ini dipaksa oleh Allah min syuhudil kaun ila syuhudil mukawwin. Dari fokusnya tuh melihat kepada makhluk, jadi apa-apanya Allah, berubah drastis gitu. Nah, maka kata beliau, manusia itu tingkatannya ada 4. Pertama salikun faqat. Yang kedua majdzubun faqat. Yang ketiga salikun summa majdzubun wa majdzubun summa salikun. Yang pertama orang yang suluk doang ke Allah, tapi kagak sampai-sampai. Enggak sampai ujung akhirnya gitu, enggak sampai ma'rifatullah. Enggak sampai ketemu zatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan dirinya. Atau yang kedua, orang yang apa? Yang jazab aja itu. Pokoknya Allah aja. Oh, dia nggak kenal ini, nggak kenal, udah pokoknya Allah aja. Kan ada orang tuh kayak begitu tuh. Yang sebutnya wali majdzub itu. Kadang-kadang dia main gitar, kadang-kadang dia ini, unik-unik lah, unik-unik. Tapi dia nggak bisa jadi contoh gitu. Karena kadang-kadang ngisi bahan bakar mobilnya itu pakai apa? Pakai air putih tapi jalan. Ini kan begini-begini ya. Kenapa? Karena dia pikir semuanya Allah. Semuanya Allah. Ngapain tuh pakai repot-repot ini itu. Nah, itu maksudnya apa? Majdzubun faqat. Dia jazab doang, udah dia di atas doang, nggak turun-turun. Kalau ini suluk ini di jalan dong, tapi kagak sampai-sampai. Nah, maka kata beliau, salikun faqat dan majdzubun faqat nggak layak dijadikan guru tarbiyah. Kenapa? Karena yang atas ini nggak bisa diikutin, yang di tengah ini belum sampai gitu. Nah, kenapa yang salik saja itu yang nggak sampai-sampai nggak boleh jadi guru tarbiyah? Kenapa? Li'annahu zahiri mahad fala nura lahu fi batini yajdzibu bihi. Kenapa? Karena ini orang zahir banget gitu. Apa-apanya dinilai secara fisik, tidak pernah melihat metafisik. Apa-apanya yang nampak aja, ya repot. Ya repot kalau orang tuh menilai hanya zahir aja. Ya ujungnya nggak sampai ke Allah. Dan dia nggak bisa narbiyah umat gitu, karena umat ini bentuknya macam-macam gitu. Ya, kita lihat tuh kan para masyayikh, siapa aja yang datang tuh diterima. Kita lihat guru-guru kita di Temboro juga, siapa aja dirangkul. Kenapa ya? Karena mereka tuh ya salik ya sampai gitu. Ya kalau salik nggak sampai itu, Pak Joseph kukunya panjang, wah ini sumpah Pak Joseph semua masih ngerokok, ini banyak yang diurus. Akhirnya dia nggak bisa tarbiyah orang. Kenapa ya? Karena sempit dadanya, tidak ada nur yang membawa dia sampai ke Allah. Sebaliknya, kalau orang tuh majdzub aja, ya dia nggak pernah, dia nggak tahu jalannya, paham nggak? Ibarat anak Ustadz Abu Syauqi Sumama, dia nggak pernah jalanin bisnis, tahu-tahu sukses kaya raya. Pas diwawancara apa jawabannya? Orang udah nungguin nih, apa rumus suksesnya Pak? Apa ya? Saya dapat warisan 2 triliun. Selesai tuh podcast. Selesai wawancaranya. Kenapa? Orang nggak pernah ngejalanin. Jatuh bangunnya usaha. Paham nih? Ya sama, orang tentu sampai gimana sampai di tingkat ruhani begini. Saya juga bingung katanya. Nah ini nggak bisa, dia nggak bisa cerita, dia nggak bisa nunjukin orang. Wal akhirani yasluhani li tarbiyah ma'afdaliyatil awal. Sementara 2 yang terakhir dialah yang cocok untuk menjadi apa? Menjadi murabbi, menjadi orang yang mentarbiyah, memberikan irsyadat kepada orang lain.
Ma'afdhaliyatil awal, walaupun yang nomor 3 itu lebih bagus. Apa itu? Suluk tsumma jazab. Di mana jalur suluk itu mondok. Ya, jadi mondok. Kan tadi kan dibuka dulu kepahamannya. Ya. Bukan huruf dulu baru mondok. Ini kalau bahasa orang sekarang ya. Coba kamu lihat orang huruf itu majdzub itu. Dari ngurus dunia atau ngurus Allah ya. Wah, ini nggak peduli. Pas udah diliatin semuanya udah bangkrut, astagfirullah. Ternyata nggak bisa gitu juga ya. Dia turun lagi ujungnya, turun. Akhirnya dia berjalan setelah dia sampai di atas. Mana yang lebih bagus? Bagus jadi santri dulu. Baru jadi orang hakikat. Jadi orang normal aja dulu. Ya, jadi orang normal aja dulu, terus meniti. Ujungnya kalau udah sampai atas, dia udah biasa ngejalanin ini. Sehingga dia jadi orang normal. Itu kemarin judul kita manusia spiritual berbaju profesional, kata si Ade. Berbaju apa? Profesional. Profet, Sunda banget kamu. Berbaju profesional. Kita harap begitu. Kita udah spiritual kita sudah naik, tapi kita tetap profesional. Ya punya anak, ya punya istri, ya punya kerjaan, punya masyarakat yang dibina. Punya pengalaman bisnis, punya pengalaman belajar, punya guru. Punya apa lagi? Punya jaringan silaturahim yang luas. Enak, no? Ya itu gampangnya sekarang ahlul jadbi itu karkun jadbi. Nggak pernah mondok, nggak pernah ikut suluk, nggak pernah ikut mazhab rohani, tahu-tahu dapat hidayah. Cakep nggak? Cakep. Kapan? Sementara waktu. Hidup ini ada mekanismenya kok. Nggak mau. Udah mau bangkrut, wah astagfirullah, nggak bisa begini ternyata. Baru disuluk. Dan dia belajar sama ulama, akhirnya dia ilmu-ilmu manajemen bisnisnya lagi dijalanin lagi, ininya dijaga lagi. Ujungnya mulai dari nol lagi. Paham nggak? Tapi yang mulai dari nol nih emang udah masang nilai, udah sampai 100. Dia mau turun ke 90 bisa, dia mau 80 bisa, dia ke 70 bisa. Kadang-kadang dia turun di yang 20 bisa. Paham nggak ini? Nah itu yang disebut kemarin kita tuh sebagai khalifatullah, sebagai manusia itu bisa kita bisa cosplay siapa saja. Ya, nanti kalau udah sampai 100 tuh karena kita udah jalan, kadang-kadang kita cosplay jadi yang 90, kadang-kadang kita cosplay huruf jalan kaki. Bisa nggak huruf jalan kaki? Bisa. Bisa nggak? Besok kamu huruf 4 bulan bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tahu-tahu besok orang suruh ngajar hikam bisa? Jadi insya Allah apa yang kita jalanin, insya Allah sudah benar, kita tinggal fokus dan baca sejarah Nabi. Ya, saya saranin nih kepada yang majelis online ataupun offline, buka kajian sirahnya Ustadz Muhammad Elfandi. Buka itu. Dia ada 6 seri nanti. Itu lengkap sejarah Nabi, diterangkan dengan sangat komprehensif, dimulai dari Nabi lahir sampai wafat, dengan kajian yang sangat modern, yang mudah dipahami. Pelajari. Jadi Nabi itu usia 0 sampai 40 tuh kemana? Pelajari. Paham ya? Dan saya mendengar itu dari Kang El itu. Nah, jadi ya Nabi itu normalnya orang. Ya, dia kerja, dia bisnis, jadi enak itu. Berarti Nabi apa? Ahlus suluk jadi. Ya, taroki jadi meniti karir itu. Sehingga ketika sudah sampai atas, Nabi mau apa? Mau bicara bisnis, juaranya. Mau bicara apa? Jadi enak gitu. Paham nih ya? Tapi kalau kita, udah yang penting Allah. Nggak penting itu. Nggak penting ini. Nanti susah kita ketemu orang, susah kita mau ngobrol sama orang, susah kita mau ngarahin orang. Nah, itu yang saya dari dulu Allah paksa saya untuk ada terus di jalur-jalur normal. Dan saya nggak suka jalur nggak normal itu. Dan ternyata alhamdulillah jalur normal itu lebih baik dari jalur yang istimewa, dari jalur-jalur jarang tadi. Saya juga pengen santri-santri saya yang ngaji-ngaji sama saya normal aja. Punya dagang-dagang, punya bisnis-bisnis. Pentingin sholat, pentingin duha, pentingin baca waqiah, pentingin tahajud, pentingin istighothah, semuanya pentingkan. Tapi di luar itu kita harus jadi manusia profesional terus sampai suatu saat. Nanti semuanya sudah jalan by system, udah autopilot.
Kita pengen tuh terbang ke Allah. Dakwahnya, mengajarnya, pondoknya, dan semua persiapan itu sudah kita lengkapi. Dan kalau kita menjalani hidup normal ini, kita layak ya untuk membimbing orang, kita bisa ngobrol sama orang, kita bisa cerita sama orang. Seperti cerita-cerita yang sudah saya sebutkan, semoga manfaat. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.